Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan? Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan karena di pagi yang indah ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami akan melangkah dalam pekerjaan kami. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juni 2021, yaitu dari Amsal 14 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar perkataan, carilah kebenaran, tapi bukan pembenaran. Karena sesungguhnya saat ini susah untuk mencari kebenaran. Demikian dalam nats ini, Salomo menyatakan dengan tegas bahwa kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa, bukan yang lain. Terjemahan lain memakai istilah keadilan dan kebaikan. Maka noda dan aib itu tidak akan menjalar dan membesar. Tetapi kalau dibiarkan, maka noda itu akan semakin menggoreng dan membuat carut-marut wajah bangsa. Mau dibawa kemana muka bangsa seperti ini? Sebagai bangsa yang besar secara geografis dari jumlah penduduk, maka amat ironis kalau saat ini kita mengalami degradasi kebenaran yang terlihat dari ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan keadilan mulai digemakan secara vokal. Krisis integritas, hilangnya kepercayaan, dan terlebih lagi kebenaran di tingkat elit. Hikmat Salomo menegaskan bahwa hanya kebenaranlah yang meninggikan derajat bangsa. Kemuliaan yang benar dari suatu bangsa atau pribadi terletak pada kesetiaan terhadap hukum yang benar dari Allah. Jika kita mau hidup dalam kemuliaan, hiduplah dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam nats ini dikatakan, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kita pun memiliki musuh dalam hidup kita, yaitu dosa. Dan sepanjang hidup kita harus menghadapinya. Karena itulah kita harus yang pertama memerangi dosa. Itulah yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Karena dosa akan terus menghambat perjalanan hidup kita, akan terus menghalangi pertumbuhan rohani kita, dan akan terus berusaha menghancurkan iman kita. Seperti yang dialami bangsa Israel yang selalu jatuh bangun dalam dosa. Karena itu, kita harus memeranginya supaya hidup kita tidak dikuasai dan dijajahnya. Dan hal itu harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Jangan lengah, tapi kita harus tetap waspada dan bergantung pada tuntunan Tuhan. Maka kita pasti tidak akan dikuasainya. Yang kedua, yaitu dengan mengalahkan dosa. Itulah yang harus menjadi tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengalahkan dosa dan mematahkannya dalam hidup kita. Kita harus
komitmen. Bahkan kita pun tidak boleh mendekatinya, apalagi bermain-main dengan dosa. Sekali saja kita mengizinkan dosa masuk dalam hidup kita, maka kita akan langsung dikuasainya. Seperti yang terjadi pada Daud ketika melihat Betsaida dari rumahnya, dia langsung ingin berzina dengannya, memiliki rencana untuk membunuh suaminya dan mewujudkannya. Karena itu, kita harus mengusirnya dari hidup kita. Itu berarti kita harus memusuhi dosa dalam hidup kita, dan yang dapat menolong kita tampil sebagai pemenang hanyalah bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita harus hidup bersama Kristus karena Dia telah mengalahkan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran, bukan karena pembenaran. Yang kedua, mari kita melawan musuh kita, yaitu dosa, dengan memeranginya dan mengalahkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami telah disapa dengan firman Tuhan. Bagaimana kami hidup dalam kebenaran, dan kami harus mengalahkan dan memerangi dosa yang selalu ada dan dalam kehidupan, dan kami harus menjadi pemenang karena Kristus Yesus telah mengalahkan dosa. Inilah Tuhan menjadi renungan bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dapat hidup dalam kebenaran dan selalu mengalahkan dosa. Kami akan melangkah untuk melaksanakan aktivitas kami. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang menuntun kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami juga, anak-anak kami, supaya selalu hidup dalam kesetiaan dan dalam berkat Tuhan. Kami akan melangkah, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Saya Situa Damaris Marpaung menyampaikan selamat memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.